Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan menyampaikan proposal disertasi kami, proposal penelitian kami dengan judul Model Optimasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Keuangan Perbankan dengan pendekatan data multiple kriteria berkelompok. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri, nama saya Irfan Nizam dengan NIM 228123005, mahasiswa program studi Dr. Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Universitas Sumatera Utara, Medan. Baik, yang pertama adalah kami akan menjelaskan terkait dengan latar belakang dari penelitian ini. Yang pertama kita mengetahui bersama bahwa kesejahteraan ekonomi dan juga sosial suatu bangsa itu sangat tergantung dari kinerja lembaga keuangan, ya. Nah, kalau kita lihat di Indonesia ini, salah satu lembaga keuangan itu adalah perbankan. Nah, dan mereka menyalurkan pinjaman keuangan, ya, kepada beberapa perusahaan, ya, bahkan kepada masyarakat yang membutuhkan yang bergerak dalam bidang ekonomi untuk menggerakkan perekonomian sehingga nanti negara tersebut akan berkembang ekonominya. Ya, demikian halnya juga di Indonesia. Bank yang ada di Indonesia bukan hanya mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, namun mereka memiliki sebuah program khusus untuk membantu masyarakat atau rakyat Indonesia yang memiliki perkembangan ekonomi masyarakatnya dari tingkat menengah ke bawah, ya, atau dinamakan dengan UMKM. Nah, penyaluran bantuan dalam bentuk pinjaman keuangan, baik itu dalam bentuk modal ataupun usaha bisnisnya. Namun seperti yang kita ketahui bersama bahwa proses pengusulan dan pengambilan keputusannya itu sangat tergantung dari pihak perbankan itu sendiri. Karena kenapa? Dari pihak perbankan akan memeriksa kelayakan usahanya. Tidak sembarang pihak perbankan akan memberikan bantuan modal kepada UMKM atau masyarakat tanpa mereka memeriksa kelayakan usaha dan bisnis masyarakat tersebut. Nah, praktek tersebut telah dilakukan perbankan itu beberapa puluhan tahun yang lalu, ya. Dan mereka di sana melibatkan para ahli yang memang mereka expert di bidang bagaimana layak atau tidaknya diberikan suatu bisnis atau suatu pinjaman perbankan, ya, keuangan kepada masyarakat UMKM tersebut. Mereka akan menilai secara individual dan konvensional. Nah, ini juga kalau kita lihat sangat tidak begitu efisien, ya, belum begitu efisien, karena kita bayangkan saja berapa banyak UMKM yang bisa mengusulkan usulan bantuan tersebut. Nah, bahkan mereka mengevaluasi risiko secara kualitatif. Nah, biasanya mereka melihat secara kualitatif, ya, ada yang dengan mewawancari kliennya, ada mempelajari skenario bisnisnya dan seterusnya. Nah, cenderung mereka akan menilainya dalam bentuk kualitatif. Nah, oleh karena itu, para ilmuwan, ekonom, dan juga para ahli di bidang ilmu keputusan, mereka mencoba membuat satu skenario atau satu skema bagaimana untuk bisa mengukur kualitatif dan strategi analisis sehingga bisa mengevaluasi resiko dalam pengambilan keputusan keuangan. Nah, banyak keputusan keuangan selama ini cenderung para ilmuwan itu memandang sebagai suatu masalah optimasi dan multiple criteria group decision making atau MCGDM. Karena kenapa? Karena di sana terlibat banyak pihak, banyak expert, kemudian banyak kriteria di dalamnya, dan juga harus ada sebuah sistem atau pendekatan yang bisa mengoptimasi sehingga jangan salah nanti pemberian bantuannya. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat pendekatan ini bisa dibilang bahwa pendekatan ini sangat ketergantungan satu kriteria dengan kriteria yang lain. Nah, akan tetapi
pendekatan ini akan terjadi suatu tantangan, yaitu ketika para expert yang yang bisa menilai data tersebut dalam bentuk kualitatif itu tadi gitu. Sehingga karena ini sifatnya para ahli itu adalah manusia sangat rentan dengan subjektivitas. Sehingga permasalahan-persoalan seperti ketidakpastian atau uncertainty dan juga imprecision atau ketidaktepatan dalam suatu penilaian itu akan rentan terjadi pada proses MCGDM ini. Nah, kemudian selain itu juga tantangan yang lain dari pendekatan MCGDM itu adalah proses pembalikan peringkat atau ring reversal. Nah, ini sangat sering terjadi pada permasalahan pengambilan keputusan. Karena kenapa? Karena waktu saat ada misalnya calon penerima bantuan itu yang layak didapatkan, ketika dia dikeluarkan dari sistem itu, kadang-kadang ada pendekatan-pendekatan yang rankingannya itu akan menjadi berubah. Nah, oleh karena itu akan menjadi tantangan sendiri ini bagi pengambil keputusan ketika ada persoalan-persoalan pembalikan peringkat ini. Nah, kalau kita lihat penelitian terkait dengan MCGDM dan masalah keuangan ini telah ada beberapa penelitian terdahulu yang telah ada yang sebenarnya. Namun ada perbedaan dengan apa antara satu penelitian dengan penelitian yang lain. Misalnya pada M. Ahmad et al. Tahun 2023 itu mereka mencoba mengintegrasikan sebuah framework MCDM dengan metode best word method. Ya, mereka gunakan itu dalam studi kasus pemilihan portofolio saham di Bursa Efek Teheran di Iran. Nah, kemudian ada penelitian yang lain juga yang dikembangkan oleh Yang et al. Pada tahun 2022 itu mereka mengembangkan sebuah framework MCGDM mencoba memperingkatkan UMKM di daerah Monte Carlo, Monaco. Dan ada juga penelitian yang lain yang dilakukan oleh Turegun tahun 2022. Dia menganalisa dan membandingkan beberapa metode MCDM dengan menggunakan studi kasus evaluasi kriteria keuangan usaha di sektor pariwisata. Kemudian ada juga Haidar Dahori et al. Tahun 2021 mengevaluasi resiko dan melakukan pemeringkatan kredit klien di Lembaga Pendanaan Pengembangan Industri Peternakan Lebah di Iran dengan menggunakan metode MCDM. Kemudian ada juga penelitian yang lain seperti Scotten dan Morais tahun 2019 mengusulkan metode MCGDM tapi berdasarkan dengan pendekatan strategic choice approach ya, untuk menyalurkan kredit usaha kepada organisasi pasar keuangan. Nah, dari beberapa penelitian ini mereka cenderung menggunakan data numerik ya, dan juga menggunakan pendekatan MCGDM. Dan bahkan penentuan bobot kriterianya itu sudah mereka tentukan sebelumnya. Nah, sehingga mereka tidak mempertimbangkan dari sisi uncertainty, kemudian impression, dan juga pembalikan peringkatnya. Nah, ini penelitian atau studi-studi yang sebelumnya yang telah dilakukan terkait dengan decision making dan juga tentang pengambilan keputusan di bagian keuangan. Nah, oleh karena itu kalau kita rangkum, kita bisa lihat riset gap di sini. Kalau penelitian yang Ahmad tadi bisa menghandle atau bisa mengatasi masalah data kuantitatif. Tapi studi kasusnya dia MCDM. Kemudian uncertainty dia sanggup mengatasinya. Akan tetapi masalah pembalikan peringkat belum bisa mengatasinya. Yang juga demikian, beberapa masalah dia bisa ditangani, namun masalah pembalikan peringkatnya belum. Kemudian Turegun, studi kasus yang diambil adalah studi kasus multiple kriteria decision making, bukan dalam bentuk group decision making. Namun metode yang mereka gunakan mampu mengatasi masalah data kuantitatif, akan tapi masih belum bisa mengatasi tiga yang lainnya. Kemudian Haidori juga demikian, kemudian Scoreton juga demikian. Ya, dia studi kasus yang diambil adalah MCGDM, group decision making, dan mereka pendekatan yang mereka gunakan bisa mengatasi masalah data kuantitatif dan data kualitatif, namun pada kasus uncertainty dan pembalikan peringkat masih belum dapat ditangani. Akan tetapi metode yang akan atau metode sistem yang akan kami usulkan itu, kami insya Allah ini bisa mengatasi masalah MCGDM, kemudian juga masalah kuantitatif dan kualitatif, masalah uncertainty dan pembalikan peringkat. Nah, ini merupakan riset gap pada penelitian yang
akan kami coba lakukan pada penelitian kami ini. Nah, kemudian terkait tadi masalah uncertainty. Nah, uncertainty kalau solusinya apa yang harus dilakukan? Nah, salah satunya adalah pendekatan yang dilakukan oleh Zadeh. Nah, Zadeh kita tahu bersama bahwa ini ilmuwan dari Iran, pertama sekali yang memperkenalkan teori himpunan fuzzy set ya, atau teori himpunan fuzzy. Nah, ini dia bisa menangani masalah uncertain information. Kemudian perkembangannya dari tahun ke tahun, teori fuzzy set ini terus diimprovisasi dan dikembangkan. Misalnya tahun 2013, Jaeger memperkenalkan Pythagorean fuzzy set, kemudian Smaragdache 98 memperkenalkan entropy set, ya. Sehingga bukan hanya saja bisa menangani permasalahan uncertainty, tapi juga bisa menangani masalah imprecision, ketidaktepatan dalam informasi. Nah, ini dilihat dalam beberapa literasi bahwa mengatakan himpunan dari neutrosofik ini bisa mengenang informasi yang tidak pasti dan tidak konsisten dalam situasi di mana datanya tidak tepat atau imprecise atau kabur ya. Dan pada tahun 2019, nah salah satu dari peneliti dari Turki namanya Kutlu Gündoğdu dan juga Karamat memperkenalkan teori yang baru. Namun teori ini termotivasi dari konsep Pythagorean tadi dengan neutrosofik. Nah, mereka memperkenalkan nama konsep baru dari fuzzy yang mereka perkenalkan namanya adalah spherical fuzzy set. Nah, dari pendekatan kombinasi pengembangan fuzzy ini ternyata spherical fuzzy set ini menjadi pendekatan yang canggih gitu. Kenapa? Bukan hanya dia bisa menangani masalah uncertain, tetapi juga bisa menangani masalah impression dalam proses pengambilan keputusan. Nah, ini menjadi salah satu solusi dalam bagian bagaimana menghandle permasalahan yang uncertain dan imprecision tadi. Selanjutnya, di dalam penelitian kami ini, kami mencoba merumuskan masalahnya. Merumuskan masalahnya, ingin mengetahui apakah bagaimana cara mengintegrasikan konsep spherical fuzzy set tadi dengan model optimasi sistem pendukung keputusan yang akan kami kembangkan tadi nanti. Gitu. Jadi kami ingin melihat bagaimana cara mengintegrasinya, sehingga nanti SPK, model SPK optimasi yang kami kembangkan itu yang berbasiskan MCGDM, mampu menghandle permasalahan yang kita sampaikan tadi. Nah, kemudian juga dalam rumusan masalah kami ini adalah mencoba bagaimana mengukur bobot kriteria yang melibatkan penilaian dari para ahli. Dan kita tahu bersama adalah tadi subjektivitas tadi, kalau kita tentukan bobot secara langsung, itu subjektivitasnya akan sangat tidak begitu objektif ya. Maka dengan kita melibatkan penilaian dari beberapa ahli, ini akan mengurangi dan bahkan bisa meminimalisir subjektivitas, dan insya Allah ini pengukuran bobot kriteria itu akan menjadi lebih objektif. Nah, kemudian juga akan kami mencek apakah model yang kami usulkan itu nanti akan bisa mengatasi ketidakpastian, ketidaktepatan, dan permasalahan pembalikan peringkat. Nah, ini juga menjadi suatu rumusan masalah yang akan kami coba lihat tadi nantinya. Kemudian juga bagaimana korelasi hasil pemeringkatan yang dari model yang kami usulkan dengan beberapa metode-metode yang sebelumnya. Nah, melihat bagaimana hubungannya, bagaimana hasilnya. Nah, di sini yang kami coba rumuskan dalam suatu rumusan permasalahan. Nah, di dalam penelitian kami ini, kami bisa mengklaim bahwa kontribusi dalam penelitian ini adalah kami mengembangkan model hybrid, ya, model hibridisasi yang terintegrasi antara sistem yang MCGDM tadi, SPK dengan spherical fuzzy set. Nah, di sini kami mencoba memberikan kontribusi adalah dengan memperkenalkan kalkulasi bobot kriteria ya dan pakar secara objektif. Nah, kemudian juga model ini dilengkapi dengan keterbaharuan proses evaluasi data dengan melibatkan multi kriteria berkelompok ya, yang memetakan setiap data fungsional subinterval kriteria menjadi interval kriteria tunggal yang terintegrasi. Nah, ini yang menjadi kontribusi kami di dalam penelitian ini. Bisa dikatakan ini adalah bagian novelty kami di dalam penelitian kami nanti. Baik, selanjutnya kami akan memperlihatkan bagaimana metode penelitian yang akan kami rancang di dalam untuk mendapatkan goal atau mendapatkan tujuan dari penelitian kami ini. Yang pertama, setidaknya ada 4 tahap
4 tahap yang akan kami lalui dalam proses penelitian ini. Yang pertama adalah tahap studi literasi. Nah, studi literasi ini sangat penting kami lakukan, kami lewati, karena di sini kami akan mengumpulkan referensi-referensi, baik itu dari buku, dari jurnal, dari artikel proceeding, tentunya yang bereputasi, yang terindeks Scopus dan Web of Science, dan dipublikasikan oleh publisher-publisher ternama seperti IEEE, kemudian juga Science Direct, kemudian juga Springer Link, kemudian juga dari IG Global, kemudian juga dari MDPI dan seterusnya, referensi-referensi yang bereputasi. Kami akan coba mempelajari bagaimana studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan pengambilan keputusan dan seterusnya, sehingga nanti kami akan bisa merumuskan framework dan akan bisa kami lihat bagian-bagian yang bisa kami gunakan, bagian literasi yang bisa kami gunakan di dalam pengembangan model dan pengembangan penelitian yang kami lakukan ini. Nah, setelah itu adalah tahapan pengumpulan data. Nah, tahapan pengumpulan data ini kami melibatkan dari proses dari pihak bank, kemudian dari pihak para nasabah dan UMKM. Nah, di sini yang kami peroleh datanya itu adalah data dari koleksi datanya dalam bentuk data yang misalnya data profil, personal, profil bisnis, data assessment, informasi kognitif. Nah, informasi tersebut, data-data tersebut kami lakukan pre-processing data sehingga kami memperoleh sebuah dataset di mana dataset tersebut berisikan M buah alternatif dan N kriteria. Nah, dari sini M alternatif itu adalah M calon pengusul penerima bantuan, kemudian N kriteria ini adalah N buah atribut atau N buah kriteria yang mempengaruhi proses pengevaluasian penerima bantuan yang akan kami lakukan nantinya. Nah, di sini dataset tersebut akan kami transformasikan oleh setiap pakarnya. Nah, di sini karena kami menggunakan pendekatan MCGDM, Group Decision Making, jadi setiap pakar itu akan memiliki persepsi tersendiri terhadap datasetnya tersebut. Karena datasetnya berbentuk data yang kualitatif, maka setiap pakar memiliki persepsi sendiri, namun tetap akan dikonversikan di dalam bentuk pendekatan Spiracle Fuzzy Set nantinya. Nah, jadi setiap ini, dan kami coba pastikan bahwa setiap pakar itu tidak memiliki bias data yang sangat jauh. Maka oleh karena itu, dan pendekatan kami ini juga akan kami gunakan pendekatan menghitung standar deviasi daripada dataset sehingga nanti datanya tidak terlalu bias. Nah, kemudian dari sini kita juga bisa menghitung kalkulasi bobot pakarnya. Nah, bobot di sini kita akan memperoleh bobot ini secara untuk mengurangi yang kita bilang tadi subjektivitas tadi. Tujuan kita di sini adalah untuk bisa mendapatkan bobotnya itu adalah bobot yang objektif. Nah, di sini kita akan memperoleh bobot dari pakar. Kemudian selanjutnya dari dataset dari setiap dataset ini akan kita hitung nanti kalkulasi berapa bobot kriterianya. Nah, tentunya dari kedua proses ini harapan kita nanti akan meminimalisir subjektivitas dari penilaiannya. Di sini kan terlibat dari M buah N buah N pakar, N orang pakar yang terlibat di dalam ini. Sehingga insya Allah nanti nilai bobotnya akan menjadi lebih objektif. Kemudian setelah kita memperoleh bobot dari pakar dan juga bobot dari kriteria, kita akan menerapkan kedua bobot tersebut di dalam proses pemeringkatannya. Nah, proses pemeringkatan ini adalah proses bagaimana menentukan siapa yang berhak menerima bantuannya. Ya. Nah, di dalam proses ini, pada tahapan ketiga ini, yaitu tahapan perancangan model ini, nanti kita akan memperoleh model yang terintegrasi, MCGDM yang terintegrasi yang kita kembangkan tersebut, akan menyarankan atau akan mengeluarkan siapa-siapa saja ya yang berhak menerima bantuan keuangan ini. Nah, setelah dapat dipilih hasilnya, nanti akan direkomendasikan ke pihak perbankan untuk bisa dicairkan siapa saja yang akan bisa dananya. Namun di sini juga tahap selanjutnya itu adalah proses tahap pengujian dan simulasi, dan ini sangat penting. Kenapa? Karena kita untuk memvalidasi hasilnya. Nah, salah satu cara memvalidasi hasil yang kita lakukan di sini adalah dengan cara membandingkan tadi
membandingkan dengan metode yang lain, mencari korelasinya, dan juga nanti akan melakukan proses simulasi ring reversal problem. Nah, di sini penting sekali kita lakukan untuk melihat seberapa stabil hasil yang dihasilkan oleh model yang kita kembangkan. Nah, nanti kita akan juga bandingkan ring reversal terhadap metode yang lain. Apakah metode yang lain juga mampu menangani masalah reversal problem atau tidak. Selanjutnya, ini adalah peta jalan penelitian ya dari hasil yang tadi kita rangkum dalam bentuk peta jalan penelitian. Studi literasi, kemudian kedua adalah pengumpulan data, kemudian adalah selanjutnya perancangan dan pengambilan model, selanjutnya pengujian dan simulasi, dan akhirnya kita akan memperoleh luaran penelitian ini adalah sebuah model optimasi sistem pendukung keputusan berbasis MCGDM, dan luaran yang lain yang akan kita peroleh nanti insya Allah dua buah artikel proceeding yang akan kita publish kepada IEEE International Conference yang terindeks Scopus. Kemudian satu lagi itu adalah artikel di jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus minimal Q3. Ini insya Allah ini dua buah artikel ini akan menjadi luaran publikasi kita dalam penelitian ini. Selanjutnya, di dalam penelitian ini kami akan memperoleh sebuah sistem model atau sebuah sistem pendukung keputusan. Tentunya di sini kita memiliki software requirement-nya, software requirement specification-nya. Yang pertama adalah tujuan dari SRS yang kami perlukan itu adalah sebuah model SPK yang berbasis MCGDM untuk penerima bantuan untuk penyeleksian penerima bantuan keuangan perbankan. Nah, di sini yang penggunanya nanti adalah pihak perbankan ya. Yang kemudian targetnya adalah menawarkan aplikasi SPK yang bisa mengatasi uncertainty, imprecision, dan ring reversal problems. Nah, ini target yang akan kita keluarkan. Nah, kemudian deskripsinya, perspektifnya adalah model SPK optimasi yang baru, kemudian fungsi aplikasinya memudahkan pihak bank untuk menentukan penerima bantuan keuangan. Kemudian kelas dan karakteristik pengguna di sini yang akan menggunakannya adalah expert atau para ahli. Tentunya para ahli yang telah ditunjukkan oleh perbankan, di dalamnya juga kita libatkan, itu para ahli dalam bidang ilmuwan atau ilmu pengambil keputusan untuk memberikan penilaian terhadap kriteria dan data calon penerima bantuan berdasarkan perspektif mereka masing-masing. Kemudian juga nanti ada pihak manajer bank yang bisa menjalankan aplikasi SPK ini. Kemudian ada lingkungan operasinya. Nah, operasinya aplikasi SPK ini berbasiskan standalone, artinya dijalankan pada sebuah PC, ya. Kemudian dikembangkan dengan menggunakan pemrograman Python dengan framework Jupyter Notebook. Kemudian ada batasan desain dan implementasi di sini adalah calon penerima bantuan tidak dapat mengakses aplikasi ini. Aplikasi ini hanya diakses oleh para ahli dan pimpinan perbankan. Nah, kemudian juga asumsi dan ketergantungan. Ketergantungan dari software requirement specification-nya adalah data yang digunakan dalam aplikasi ini kita asumsikan sudah terbebas dari fraud data ya. Jadi kita tidak menganggap lagi itu ada fraud data, kita sudah pastikan data dimasukkan itu sudah terbebas dari fraud data dan telah melewati proses screening dan validasi ya. Kita pastikan bahwa data yang masuk di dalam aplikasi kita itu telah melewati proses screening dan validasi. Kemudian fitur-fitur yang kita peroleh, yang kita sajikan, kita sajikan itu yang pertama adalah perhitungan bobot kriteria, kemudian transformasi penilaian dari kuantitatif menjadi kualitatif, kemudian tentunya kita menghitung nilai standar deviasinya ya untuk penyebaran datasetnya, kemudian penentuan penerima bantuan keuangan, itu fitur aplikasinya, kemudian other non-functional requirements. Requirement non-fungsional lainnya seperti persyaratan kriteria, aplikasi diharapkan dapat memberikan waktu respon yang cepat, memberi waktu menyelesaikan transaksi dengan cepat, dan memiliki ketersediaan sistem untuk dikembangkan lebih lanjut. Jadi kita sediakan juga aplikasi ini bisa dikembangkan untuk lebih lanjutnya. Nah, kemudian juga ada other requirements-nya, persyaratan regulasi. Aplikasi mematuhi semua peraturan perundang-undangan. Artinya
aplikasi yang dirancang ini sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, tentunya dalam menentukan penerima bantuan dan juga sistem perbankan di wilayah operasinya ya, di wilayah operasinya nanti. Kemudian aplikasi dapat memastikan akuntabilitas, kredibilitas, dan validitas, dan aplikasi dapat dipengaruhi secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap perubahan regulasi yang berlaku. Nah, ini kebutuhan-kebutuhan yang memang harus kita sediakan untuk pengembangan sistem ini. Nah, adapun untuk software testingnya, kami berencana nanti SPK ini akan diuji secara metode yang kami gunakan adalah black box testing dengan pendekatan unit testing. Ada beberapa function-function yang akan di-testing nanti, misalnya function hitung bobot kriteria penerima bantuan, kemudian Spiracle Fuzzy Z-score function, Spiracle Fuzzy Z akurasi function, kemudian Spiracle Weighted Arithmetic Mean, dan juga Spiracle Weighted Geometric Mean. Nah, di sini beberapa function-function itu akan kita lakukan testing secara black box testing. Nah, untuk memastikan bahwa hasil yang kita peroleh dari metode atau SPK yang kita kembangkan itu benar adanya, kita coba membandingkan dengan metode yang lain. Misalnya dengan metode Spherical Fuzzy Topsis yang dikembangkan oleh Zheng et al. Tahun 2019. Kemudian juga Spherical Fuzzy Waspas yang dikembangkan oleh Kutlu Gundokdu dan Kahraman tahun 2019. Dan Spherical Fuzzy Vicor yang dikembangkan oleh Kutlu Gundokdu et al. Tahun 2020 dengan menggunakan pendekatan Spearman Rank Correlation Coefficient. Nah, metode statistik ini akan kita gunakan untuk memvalidasi datanya ya, dan juga bisa melihat korelasi atau hubungan antar metode yang kita coba perbandingkan nanti. Nah, demikian, dan ini adalah beberapa referensi yang kita gunakan, referensi-referensi terbaru yang kita gunakan dalam penelitian kami nanti insya Allah. Mudah-mudahan mohon doa penelitian kami ini dapat berjalan dengan baik dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.